Oh iya, awalnya itu Bunda manggung di kota metro di terus Bunda itu makan siang tanggal 19 Desember 2024 itu awalnya. Terus dia DM saya, terus dia menemui saya, ya ngajak ngobrol gitu. Oke. Hmm. Terus dia nanya HP saya itu udah ada nomor belum katanya. Jadi kan Hmm. Bunda nggak ngerti nomor apa nak, nomor admin kata dia. Oh nggak ada, saya nggak tahu, saya cuma TikTok-TikTokan sama IG lah, itu aja anak yang downloadin apa yang anuin sandi-sandi kan mak nggak tahu nak. Oke. Terus HP saya diambil dia. Hmm. Nah, nah nama saya kasih nama saya katanya. "Eh, biar apa? Mak kalau nggak ada nomor saya nggak ada job-job kata dia. Oh ya, Oke. mak senang lah. Saya kan Hmm. orang kampung. Ya. Saya senang. Oh ya udah nak. Nah, dia dikasih lah nomor dia biar emak itu terkenal jadi artis. Kasih aja nomor saya kata dia. Oh ya nak. Ya ya ya. Tapi jangan tanya-tanya mak ya sandinya ini itu mak ini nggak tahu. Oh ya mak tenang aja nanti saya rubah semua udah. Nah setelah pulang kata kawan saya salah satu kawan saya sih kamu udah kenal apa lama apa sama uh, BT? Enggak, baru ketemu hari ini. Kenapa kamu kasih HP kamu sama dia? Kan saya biar terkenal, saya bilang. Jangan sih, gini aja lah sih. Rubah aja nama anak kamu yang bujang. Ya udah nyampe rumah, dirubahlah. Sini bun, saya rubah kata anak yang bujang, dirubahlah namanya Aldo. Hmm. Kata saya, kalau kamu nggak ngerti nak, udahlah nanti saya nanya-nanya. Nah, waktu berjalan, terus dia nelpon. Mak, kenapa nama saya dirubah di HP Mak itu? Diganti sama Aldo. Terus saya bilang, biar anak saya ajalah yang ngatur. Anak Mak itu umur 19 tahun, nggak tahu menahu nggak nomor itu, kata dia. Ya. Nanti ini itu. Biarin aja nomor saya yang saya tempel di HP Mak. Nanti kalau Aldo dia nggak ngerti. Oh ya udah saya ke rumah Mak, kata dia. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Dia DM saya. Ah, tunggu saya Mak. 1 jam saya nyampe. Saya baru pulang dari Jogja. Iya, kawan-kawan seneng karena saya ditemuin. Ya bagi kami orang kampung itu nah artis kalau ada di Ya. HP. Nggak ada, dia nggak ada komunikasi nggak. Terus itu dia ke rumah saya. Ke rumah saya, dia ngerubah lagi nomor itu. Doh, rubah aja nomor ini, nomor itu saya biar job-job mak banyak. Ya udah, saya nggak Terus. ada rasa curiga. Saya nggak ada rasa curiga karena dia tulus katanya. Pokoknya dia tulus. Sama juga dia ke rumah saya nggak bawa apa-apa. Memang saya orang nggak punya. Terus tuh dia ngomong lapar. Kan namanya kami orang kampung artis mau datang pasti dia bawa apa-apa. Ternyata Hmm. dia nggak bawa apa-apa. Akhirnya mak ada duit 20.000, mak beli mie. Buk, saya masakin. Masak apa ya nak, mak nggak ada apa-apa. Itu masak mie aja mak, belilah ini. Saya masakin, saya tulus, bener tulus. Kalau karena dia mau bantu saya nak. Saya terlalu sakit nak. Saya sebelum saya ini sampai saya lupa apa ya saya ingin merubah nasib keluarga saya. Saya berandai-andai saya dapat pulang, saya dapat duit banyak. Saya dari barang cuci piring, saya masak nggak dibayar demi keluarga. Saya mengatur penghasilan suami yang sedikit saya bilang cukup, tapi saya diginiin, saya nggak tahu. Katanya diundang di TV, saya nggak pernah melihat kontrak-kontrak atau saya tanda tangan. Saya begitu capek 4 stasiun TV, saya diajak ke rekaman, katanya kalau rekaman, mak aman mak. Kalau dapat 1 miliar punya mak 100 juta, saya senang walaupun saya sudah nggak sanggup, saya sudah nggak sanggup malam karena saya ada asam urat. Sampai saya bilang tembak, tembak, minum mak, minum mak, minum. Saya jawab nak, walaupun kamu 10 botol kasih saya minum. Saya sudah nggak sanggup. Sebentar lagi mak, satu ini lagi mak. Saya itu dipaksa, cuman saya nggak bisa berbuat apa-apa karena saya takut. Saya nggak pernah ke Jakarta, saya takut ada apa-apa. Itu ke satu, kedua, waktu di acara
pagi-pagi ambiar. Kan Dewi Persik nanya, Bun, berarti sekarang banyak itu job-joban. Saya bilang, iya, udah lumayan. Dewi Persik nanya lagi, banyak ya Bun penghasilannya. Saya di situ saya ragu berapa jobnya. Saya sebut sekian nanti salah. Saya sebut sekian saya salah. Saya bimbang dia ngeliatin saya. BT-nya. Saya jawab, kalau masalah job saya nggak tahu menau. Saya takut saya berkata salah. Namanya ditonton orang Indonesia. Saya bilang saya nggak tahu. Setelah acara, dia nemuin saya. Mak itu salah sebut. Bilang sekian. TF-nya ke rekening emak. Istri saya ini WA saya nelpon saya. Berarti saya ini ngakalin emak. Kata dia. Sampai dia nunjuk-nunjuk saya. Ya udah saya ketakutan. Saya nangis. Akhirnya saya dipaksa dia klarifikasi bahwa semua yang job-job itu ke rekening emak. Saya nggak tahu. Saya di bawah tekanan waktu keluar dari pagi-pagi ambiar itu. Saya ketakutan. Saksinya ada anak bujang saya. Rempong semom juga ada di situ. Saya karena mak kalau emak ngomong kayak gitu berarti emak begini-begini. Ya, saya beban, saya takut. Saya nggak tahu, katanya banyak. TV ada kontrak 4 stasiun TV. Terus di rekaman itu, terus itu endorse Derma Pro, terus Peak, Oki, terus apa lagi? Seruit Indonesia. Pokoknya tanggal 23 itu pagi sampai sore, ngedur lagi nyampe malam. Saya udah istirahat. Tanggal 24 uh, uh, acara 4 itu ini Dreambox, habis Dreambox Rumpino Secret, Willy Salim, terus rekaman apa. Saya udah ini. Tanggal 25 mak satu lagi ini. Udah pulang, kata dia tanggal 24 udah malam jam 00. Mak, udah jam 12 dia ngetok kamar saya, Mak. Apa nak, Mak ini capek betul nak? Enggak. Duit Mak begini begitu begini begitu begini begitu. Dia ngejelasin saya. Mak tengah malam. Udah BT berapa duit saya itu yang di kamu? Sisa sekian, Mak. 13.900.000 dibagi kameron 3. Capek. Ini. Jadi punya Mak 10 juta. Ya udah nggak apa-apa, bawa sini. Transfer ke rekening saya. Saya udah senang. 23, 24 saya dapat 10 juta. Ya udah bawa sini. Alhamdulillah saya bawa duit 10 juta. Nah, Mak, besok 2 lagi, Mak. 6 juta di PIK sama di Oki Lab. Pokoknya jalan jam 7. Jam 6 udah diketok kamar saya, di baju saya nyampe ketinggalan. Entah dia di Neo, Hotel, Puri. Udah berangkat. Saya jalan itu. Udah tanggal 26 saya pulang. Pulang dari saya lapar, saya nggak makan apa-apa di hotel. Saya takut bayar. Anak saja saya beliin pop mie. Semua. Potong ini, potong itu, ini udah kata saya. Saya capek. Pulang tanggal 26 Desember 2024 saya pulang. Sampai di Bandara Raden Intan jam 15.30 habis asar. Saya ditinggalinnya saya sama anak bujang. Mak, saya duluan ya, Mak. Kata saya sabar dulu. Saya duluan, Mak. Saya udah dijemput kata dia. Saya kan orang tolol. Lewat mana? Keluar di mana? Mana koper robek? Anak saya malu. Saya seret. Saya lewat bandara ini. Saya cari jalan ke depan. Lalu saya keluar dari TV. Berbelok ke jalan. Sebelum saya lapar. Makan bakso saya di Poncewati. Oh iya nak, duit saya 6 juta. Saya bilang. Saya telepon dia. Oh iya mak, saya lupa. Sebentar dia nelpon saya lagi, BT. Kata dia enggak 6 juta. Berapa? Saya bilang. 5,5 juta. Kenapa dipotong lagi? Karena yang 500.000 anak saya makan sayap di Bandara Soekarno-Hatta sama ongkos dari hotel ke Soekarno-Hatta. Udah nak. Dalam hati saya, ya Allah itu anakku. Saya untung saya kongam. Ya Allah,
Terima kasih ya Allah, nikmat yang Engkau berikan sampai saat ini. Saya pulang bawa duit 15.500.000. Saking bahagia. Saya bawa cucu, saya bawa anak. Makan, belanja segala macam. Saya begitu sakit saya sama BT. Bohongin saya. Maksud saya kalau ada tiket baik, hubungi suami. Apa? 15.500.000 dua kali pengiriman dari rekening dia. Pertama dia transfer jam 00 tanggal 24.0047. Yang kedua transfer tanggal 26 jam 16 kalau nggak salah. 5.500.000 dari rekening dia. Dua itu. Kalau dia klarifikasi benar yang saya ucapkan, dia mengakui segala kesalahannya. Dia mengembalikan segala kerugian saya, moral, material, segala, karena saya punya beban mental. Karena sus udah beli ini, kamu udah beli itu, kata tetangga. Aku akui aja, saya sudah beli ini, saya beli karena saya malu. Dia mengakui kesalahannya, dia memang betul dia melakukannya, dan ya nanti saya pasti memaafkan kalau dia mengakui klarifikasi ke publik. Iya, saya sakit, nak. Sakit, hancur. 24 tahun saya berjuang melawan ekonomi. Saya berandai-andai pulang dari Jakarta, saya mau beliin anak saya sepeda listrik, mau beliin anak gadis saya HP. Tapi cukup untuk bayar utang. Utang itu pun belum ada yang selesai. Utang mak 25.000 aja ditanya, utang sayur, utang ini. Gimana saya mau ngelunasin utang saya bawa duit segitu, sedangkan banyak yang mau dicita-citakan anak-anak saya. Dia bohongin saya. Saya udah anggap dia anak kandung. Saya sudah anggap dia anak kandung saya. Apa dia beli apa nggak taunya potong duit saya rupanya. Jadi B juga sama dengan inisial R yang ngebohongin saya itu BT sama inisial R. tapi BT sama R ini berteman atau seperti apa Bunda? Berteman di mana ada BT di situ ada R. Selama saya di Jakarta mereka yang memaksa saya mereka. Saya takut ngelawan, saya nggak tahu apa-apa Jakarta. Saya baru itu naik pesawat, saya baru itu tidur di hotel, selama di hotel saya nggak makan apa-apa, saya takut mahal. Saya bawa duit cuma 300 dari Lampung. Anak saya beliin pop mie, anak bujang. Nggak saya boleh turun. Mungkin terakhir Bunda, harapan dari Bunda sendiri seperti apa nanti Bundanya? Harapan saya dia klarifikasi, mengakui segala kesalahannya. Allah aja maha pemaaf, masa saya tidak memaaf dan mengganti akui segala kesalahan dia. Bahwa saya tidak menandatangani, saya tidak pernah melihat kontrak apa-apa, akui secara real publik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.